Saya cerai dengan istri dan saya dimusuhi keluarga besar, bahkan diusir dari rumah, dianggap mengkhianat. Dan itulah sebetulnya power untuk membuat kita istiqomah belajar. Istiqomah untuk sholat duha, istiqomah untuk sholat tahajud. Tapi kalau kita cuma sholat toh, jadi musibah. Kenapa? Hak Allahnya tidak keluar. Apa musibahnya macam-macam? Dikasih sakit lah, dikasih musibah macam-macam lah, kecurian lah, segala macam. Nah itu ada hal yang Allah tegur dengan kita. Jadi tidak ada musuh dalam Islam sebetulnya. Yang bisa jadi musuh siapa? Diri sendiri. Siapa musuh kita? Ego kita. Itu aja yang jadi musuh. Karena sejatinya musuh itu tidak ada. Nah ego itu di dalamnya ada setan. Nah setan itu merasuk ke dalam ego kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Laskar Tujuh Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ahmad, nama trendingnya Ahmad Antoni, tapi sejatinya nama saya Ahmad. Saya Islamnya tanggal 5 Maret 2003. Apa saja yang saya alami ketika saya awal bersyahadat? Yang pertama, saya cerai dengan istri dan saya dimusuhi keluarga besar, bahkan diusir dari rumah, dianggap mengkhianat agama. Nah, setelah saya Islam, bahkan ada teman bilang apa, "Bang, abang jangan pulang ke rumah orang tua abang. Orang tua abang masih kafir." Sempat saya nggak pulang setahun ke rumah orang tua saya. Nah, setelah saya dapat Al-Quran, perintah Allah di Al-Quran, "Hai manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Ini manusia, bukan Islam. Hai manusia. Nah, artinya wajib hormat kepada orang tua. Begitu saya pulang ke rumah orang tua saya. Itu nyampe ke rumah, paling saya tanya mau makan apa, mau lauk apa. Nah, jadi setelah saya berimpak ke orang tua, berkahnya luar biasa. Nah, karena sebelumnya saya kan tidak tahu impak itu. Setelah impak ke orang tua, Masya Allah, ada keberkahan yang saya dapati. Kenapa? Menyambung risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak suka dengan saya, akhirnya kayak selalu rindu sama saya. Bahkan sebelum-sebelumnya saya belum pernah dengar ibu bilang apa, rindu sama saya, belum pernah. Begitu saya ditelepon ketika bulan Ramadan, saya nyampe ke Kalimantan Barat, dakwah di Kalimantan Barat, tidak sempat pulang ke Ngabang. Beliau telepon lagi, saya udah di Jakarta. Beliaunya bilang apa? Kau tidak mampir ke rumah? Saya bilang maaf, dari Jakarta. Nangis beliaunya. Jadi ada hal yang luar biasa yang ada di batin kita yang akan melekat kepada orang tua kita ketika tersambung silaturahim itu. Nah, jadi pesan saya kepada para mualaf, jangan sampai menjauhi orang yang benci kepada kita. Itu adalah tantangan supaya kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, kalau kita bisa nyambung hubungan keluarga, itu caranya dengan impak. Jadi, zakat, impak, dan sedekah itu judulnya sama, pembersih harta kita. Salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Salat itu kan hablum minallah. Zakat hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas itu tegak berbanding lurus. Nah, itulah yang memudahkan kita memahami Al-Quran. Dan itulah sebetulnya power untuk membuat kita istiqomah belajar. Istiqomah untuk sholat duha, istiqomah untuk sholat tahajud. Tapi kalau kita cuma sholat toh, zakatnya tidak pernah keluar, impaknya tidak pernah keluar, paling sholat 5 waktu. Sholat tahajud, aduh, ngantuk. Sholat duha, waktunya tidak ada. Padahal tidak banyak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dapat rezeki, misalnya Bang Ilham kasih saya uang 1 juta, uang 1 juta itu dibelanja semua, jadi musibah. Jadi musibah. Kenapa? Hak Allahnya tidak keluar. Apa musibahnya macam-macam? Dikasih sakit lah, dikasih musibah macam-macam lah, kecurian lah, segala macam. Nah itu ada hal yang Allah tegur dengan kita. Kita berimpak ke lembaga ini untuk
korban, dia masuk ke korban. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Dan ketika ada orang mau transfer uang ditanya, untuk apa? Tergantung yang berimpak itu untuk apa. Ya, untuk dakwah, oke masuk dakwah. Untuk anak yatim, berarti untuk anak yatim. Biar tidak salah sasaran. Infak umum ya berarti boleh dipakai apa aja. Boleh pakai apa aja. Ketika kita berimpak Allah ridho. Kalau udah Allah ridho, makanya semuanya akan baik-baik saja. Jadi tidak ada musuh dalam Islam sebetulnya. Yang bisa jadi musuh siapa? Diri sendiri. Siapa musuh kita? Ego kita. Itu aja yang jadi musuh. Karena sejatinya musuh itu tidak ada. Nah, ego itu di dalamnya ada setan. Nah, setan itu merasuk ke dalam ego kita. Jadi ketika kita dimusuhi, dimarahi, satu tipnya diam. Diam. Jangan melawan. Makanya tadi kita harus belajar. Karena kalau kita udah tahu ilmunya, ada triknya untuk membela diri. Dan pasti orang yang membenci kita akan sayang dengan kita. Saya dulu dimusuhi oleh keluarga besar. Begitu saya dapat Al-Qur'annya, saya dakwah, ternyata Masya Allah, keluarga besar saya sama saya senang. Kenapa? Satu, saya tidak pernah menjauhi keluarga yang pernah memusuhi saya. Saya tidak pernah benci kepada mereka yang pernah benci sama saya. Saya selalu berdoa supaya mereka dimudahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dibuka pintu hidayahnya, itu aja. Jadi ketika kita dimusuhi orang, kita balas dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati syai'a. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Pasti semuanya akan jadi baik. Setelah itu saya bertekad ingin memahami Al-Quran. Saya belajar ngaji itu pertama di Sintang di Tempunak. Ada keponakan, cucu bapak, orang tua angkat saya. Nah, karena saya baru ngaji, memang saya dari dulu suka protes. Begitu disuruh baca Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, ini huruf apa nih? Huruf ba, Om. Kok bacanya bis? Karena dianya nggak bisa jawab, akhirnya tak berani ngajar saya. Nah, kapan saya bisa ngaji? Ketika saya di pondok pesantren. Itu diajar Pak Kiai tiap saat, tiap waktu. Sehingga sebulan saya di pondok, hatam saya. Itu di Majalengka. Nah, cuma ada hal yang kurang dengan saya. Kenapa? Yang saya baca saya tidak pernah tahu artinya. Akhirnya saya pindah ke Tasikmalaya, sama saja. Dan akhirnya saya nekat ke Jakarta. Ketemulah pondok yang namanya Hasanah Kebajikan. Disitulah saya banyak dapat ilmu Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu kita baca Arabnya, kita baca artinya. Kita baca Arabnya, kita baca artinya. Karena Allah jelaskan di Al-Quran, di surat Al-Qamar, ayat yang ke-17, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, adakah orang yang mau menjadikannya pelajaran. Bahkan di surat Ad-Dukhan, di ayat 58, Allah SWT berfirman, fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatajakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu pakai bahasa kaum, makanya ada Arabnya, ada terjemahannya, ada Arabnya, ada terjemahannya. Makanya ketika kita pulang dari haji, itu selalu dikasih hadiah berupa mushaf Quran yang ada terjemahan. Supaya apa? Supaya jemaah haji itu baca Quran yang ada terjemahannya, supaya paham. Nah, cuma banyak yang lalai. Quran terjemahan mereka lalaikan sehingga sampai menjelang akhir hayatnya dengan Quran tidak paham-paham. Padahal dimudahkan. Makanya kalau ingin tak paham, cari gurunya. Guru ngaji dulu. Nah, kalau guru ngajinya tidak paham dengan Quran, kita cari guru yang memahami Al-Quran. Supaya apa? Komplit. Arabnya dapat, artinya dapat. Karena Al-Quran itu petunjuk. Kita tidak akan paham bahwa Al-Quran itu petunjuk kalau kita tidak pernah tahu artinya. Karena Al-Quran itu yang menurunkannya Allah. Yang memberi kepahaman kepada kita siapa? Allah juga.
Maka Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-57. Ya ayuhan nasi qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Dia akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Makanya Al-Quran itu jadi petunjuk dan pedoman bagi yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak dapat. Seperti apapun dia belajar, kalau imannya tidak ada, tidak akan dapat. Karena Al-Quran itu mukjizat. Ingin semangat dan Al-Quran itu jihad. Jihad. Makanya ketika kita mau ngaji Quran, banyak ujiannya. Waktunya lah nggak ada. Begitu mau ngaji, disuruh istri ke warung lah. Yang udah punya anak, begitu mau ngaji, diganggu anak lah. Itu cobaan. Nah, makanya saya itu lebih banyak ngaji kapan? Di malam hari. Ketika saya selesai tahajud, ngaji dulu, baru saya share teman-teman. Bangunkan teman-teman jam 1:30. Biasa jam 2. Ngaji di malam hari itu luar biasa. Kita baca ayatnya, baca Arabnya, baca artinya, baca Arabnya, baca artinya. Nah, kenapa? Karena keyakinan itulah yang memudahkan kita memahami Al-Quran. Bagi teman-teman yang baru bersyahadat, pesan saya jangan lupa belajar. Karena setelah kita paham, kita mudah menjalankan agama Islam ini. Nah, setelah saya belajar, mondok, dari pondok ke pondok, akhirnya saya ketemu kajian yang betul-betul mengkaji tentang Al-Quran. Namanya Hasanah Kebajikan Jakarta. Dan sewaktu saya sebelum Islam, saya tidak pernah berpikiran begitu Islam ingin jadi ustadz, enggak. Kenapa? Saya tidak punya ilmu. Setelah saya belajar Al-Quran, saya terpanggil untuk menyampaikan Al-Quran. Dan Alhamdulillah setelah di Kalimantan Barat, karena dulu saya tinggal di Jakarta, keliling dari Sabang sampai Merauke. Nah, tahun 2017 saya dipakai di Basnas jadi Ustadz Basnas. Tahun 2018 saya berhenti dari Basnas, saya langsung mendirikan lembaga dakwah Quran namanya Nurun ala Nur. Dan Alhamdulillah Nurun ala Nur sekarang punya aset, ada rumah anak yatim dan ada tanah 1 hektar lebih di Ngabang. Dan rencana kita ke depan juga Nurun ala Nur itu akan kita jadikan Yayasan Nurun ala Nur. Yang selama ini jadi lembaga, kita ingin jadikan Yayasan Nurun ala Nur dan kita berencana ingin punya sekolah gratis Nurun ala Nur. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang perlu dibantu untuk bersekolah. Makanya lembaga dakwah Quran Nurun ala Nur itu punya program setiap bulannya infak beras untuk anak yatim fakir miskin dan duafa. Setelah itu ada program bedah rumah. Setelah itu ada program sunatan massal. Nah, semoga apa yang menjadi harapan saya dapat dibantu oleh pemirsa sekalian melalui doa. Semoga apa yang saya dan teman-teman rencanakan Allah kabulkan dan dimudahkan untuk merealisasi sekolah gratisnya yang ada di Ngabang. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kuncinya dekat dengan Allah. Supaya kita dekat dengan Allah, yang pertama kita ngaji dulu, ngaji Quran. Udah itu sholat, infak, insyaallah pasti kita dapati apa yang kita mohonkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita adalah akhirat, maka dekatlah kita kepada penguasa dunia dan akhirat. Kalau kita ingin dunia, dekat dengan Allah. Ingin akhirat, dekat dengan Allah. Semoga kita yang senantiasa Allah bukakan pintu hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dipertemukan di Baitullah dan dipertemukan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saksikan di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Laskar 7 Langit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.